Assalamualaikum sobat mewah. Jadi kali ini kita bertiga akan mengobrolkan tentang materi olahraga. Iya, olahraga. Ya sebelumnya kita udah mengikuti protokol kesehatan ya. Oh, iya. Dan wajib dilepas kayaknya Pak ya. Iya. Karena kita ngobrol-ngobrol. Nah, nanti ampek. Nanti ya? nggak bisa napas, pingsan. Karena napasnya sendiri. Pingsan, Karena napasnya BTW ini sahdu ya. Temannya. Semangat. Sebenarnya. Kok itu ada payung Pak? Iya. Yang dipayungin kamera. Kamera, Pak. Kamera ya, bukan kita masalah. Nah, kita mau bahas olahraga apa nih? Kayaknya kita sebelum masuk ke definisi inti dari cerita itu kita bahas tentang olahraga. Olahraga itu apa menurut Pak Lubis? Olahraga itu suatu kegiatan bisa di outdoor, bisa di indoor. Kayak misalkan bisa nge-gym. Misalkan kalau yang di indoor itu bisa nge-gym, ya kan? Terus apa ya, kalau di outdoor itu kayak lari, jogging. Lari jogging apa dua ya? Sama aja. Melayu. Aduh Jalan santai, sepeda, cycling, kan banyak variannya. Iya. Nah, menurutku olahraga itu kayak meningkatkan kebugaran. Nah, pandemi kayak gini kan penting banget bro. Kayak kita olahraga itu penting banget, betul? Penting. Daripada kita sakit, mending kita olahraga, betul? Benar. Sehat itu mahal. Ya benar, betul? Ya. Nah, itu menurutku olahraga itu suatu kayak misalkan kebutuhan. Olahraga itu kebutuhan selain mencari uang, olahraga juga kebutuhan, mencari sehat. Mencari uang. Lah iya. Selain mencari uang juga mencari sehat. Olahraga itu. Ya kan olahraga itu mendukung kegiatan kita sehari-hari. Iya. Nah, betul lah. Benar. Menurut Pak Cesar gimana? Kalau olahraga itu suatu kegiatan yang pastinya harus menyenangkan. Oh, gitu Iya kan? ya. Ya jelas. Kalau kita olahraga tapi nggak seneng itu jadinya nggak olahraga, Pak. Kenapa, Pak? Kenapa? Karena inti dari olahraga itu kita senang, terus kita bisa nggak stres. Ya. Nggak stres. Oh ya benar. Benar. Jadi kayak Tapi ada yang olahraga stres ada kemarin kita. Apa? Kemarin kita sepedaan, panas. ya itu nggak olahraga itu. Itu apa, Pak? Gila itu. Itu orang gila, Pak. Itu orang gila itu sepedaan. Kenapa? Kok bisa? Ya karena apa ya, Pak? Suhu udaranya. Memang waktu itu pas pagi panas banget. Padahal kita pengennya tuh agak mendung gitu. Nah, agak pengennya kita. Pengennya gitu. Tapi panas banget. Pas kita long ride, Pak. Ke Kulon Progo kayak 63 km panas. 63 km PP, sorry lalat. 63 km PP, Bro. PP. Iya. Pulang balik. Pulang balik. Udah. Kembali lagi ya. Jadi Iya. kalau Kembali lagi. kita kayak nyapu, kayak kita bersih-bersih rumah, itu nggak olahraga. Oh, itu nggak olahraga. Karena apa? Kita nggak benar-benar senang di situ. Ya kan? Jadi apapun kegiatannya, kalau kita senang, menurutku udah olahraga. Oh, oke. Jadi tidak terbatas seperti di gym, di indoor atau outdoor manapun. Kalau kayak mendaki gunung itu udah olahraga. Oh, itu Yang olahraga. penting kita senang. Udah. Kita senang. Oh, berarti intinya olahraga penting kita senang. Yang penting kita senang. Oh, kita senang. Oh, berarti ada sesuatu hal yang membuat olahraga itu menjadi meningkatnya sebuah sebuah apa namanya tuh? Imun Ya, terus apa? imun. Ada zat endorfin juga. Ya, endorfin yang naik gitu ya. Betul. Kalau menurutku olahraga itu untuk orang kaya, Pak. Kok bisa? Iya, Pak. Langka ya. Orang kaya kok iso. Menarik ini. Untuk orang mewah. Aku lagi ngerti guys. Karena kalau orang-orang yang mapan Ya. itu mereka harus berolahraga untuk mengeluarkan keringat. Bukan gitu. Nah, kita ngomongin olahraga ke seorang kaya ya memang ada benernya ya. Orang kaya kan makannya enak-enak. Ya kan? Pasti nanti sakitnya jantung. Pasti harus olahraga. Kalau mentok olahraga paling apa? Treadmill. Oh, treadmill. Yang orang kaya malas tuh. Ya kan orang kaya malas tuh kayak treadmill gitu. Tapi misalkan kayak Orang kaya males. ya, orang kaya tapi malas gitu loh. Orang kaya tapi malas. Oke. Nah, yang sering kita lihat pasti di rumah orang kaya pasti ada alat
treadmill. Pasti. Pasti. Pasti kan? Sama Nah, sepeda. Sama sepeda statis. Sepeda statis. Sepeda ya, benar. statis. Tapi kalau orang yang nggak punya, gimana tuh tadi? Kan intinya olahraga itu sebenarnya mengeluarkan keringat toh. Nah, sedangkan sorry nih ya, maaf ya. Itu sudah termasuk olahraga. Dan rata-rata kalau kita lihat mereka itu badannya six-pack lebih jadi. Jadi. Nah, itu Ya itu karena Lebih keadaan. keadaan, Pak. Itu karena keadaan. Kayak kita ini kan anggaplah kita olahraga nggak pernah pakai suplemen, tapi badan kita jadi. Badan kita jadi, ya kan? Itu karena suatu kondisi, bro. Oh, satu Bukan karena kondisi. apa ya? Karena kita harus beli suplemen. Ya, kita tidak menjatuhkan suplemen apapun. Kita tidak menjatuhkan suplemen. Iya. Tapi suplemen itu bagus. Tapi karena kita tidak punya uang untuk beli suplemen, ya udah mau nggak mau kan latihan setiap hari dan progresnya lama sekali kan. Iya, Ya kan bisa dihitung lah, bisa dihitung berapa tahun kita baru bisa jadi pembentukan badan. benar, Iya kan? benar. Nah, kayak contohnya kayak makanan kayak gini nih. Nah, itu. Kayak gini kita makan ya kan. Yang penting kita senang badan kita jadi. Oh, Ya, iya. sehat lah. Itu sehat intinya. ya. Intinya sehat, biarpun makanannya kadang nggak sehat. Iya kan, gorengan ya kan. Ya itu realitanya, iya kan. Bener. Benar. Jadi Ya. kadang ada orang yang bilang juga kalau kita olahraga badan kita jadi itu kayak bonus saja. Oh. Yang penting kita sehat. Nah iya, badan bagus itu bonus. Iya. Badan nggak bagus-bagus ya wes. Oh. Berarti kan yo oke. memang Kurang kamu keras, tuh ya. kamu tuh latihannya tuh ngapain? Iya, Latihan benar. Dipertanyakan. Berarti Latihan ada apa? perspektif bahwa olahraga kalau badan jadi itu bonus ya. Iya. Kalau Iya, nggak itu jadi gimana? Kalau nggak jadi berarti ada yang salah. Ada yang salah. Kalau nggak dia emang nggak pengen badannya jadi. Iya, cari iya. seneng atau cari Iya, temen. iya. Cari temen ya kan. Kan Iya, bisa iya, benar, olahraga. benar. Yang olahraga rekreasi kan banyak toh. Iya, cari pacar juga banyak. Cari ya kan kalau Cuci mata ya juga banyak. ya misalkan kalau jogging itu kan di tempat umum itu kan pasti kebanyakan pada nongkrong di pinggir-pinggir jalan itu nggak olahraga itu cuci mata itu. Iya sih, benar. Mata benar, itu. benar. Iya. Matanya yang olahraga. Matanya yang olahraga. Kiri kanan gitu ya. Nah itu. Oke. Makanya kalau kita ngomong olahraga itu definisinya itu sebenarnya ya salah satunya itu yang Mas Cesar ngomong tadi itu. Ayo apa? Harus Harus. ada unsur bahagia. Unsur bahagianya. Unsur bahagia. Ada juga unsur mencari jodoh. Iya kan? Ada juga unsur mencari jodoh di situ. Ada ya. Oh, bisa jadi itu. Unsur mencari jodoh itu juga ada. Iya, iya. Jadi luas, olahraga itu luas. Luas. Olahraga mata bisa. Iya sih, olahraga ya. Terus ke lebih spesifiknya lagi, kita mau bahas calisthenics ya. Ya, calisthenics kita bahas iya. calisthenics. Calisthenics. Sebelum Karena kita bahas, kita kenalan dulu nih. Belum kenal Oh lagi. iya, kayaknya. Oke, Dari monggo sana ini. dulu. Dari sini Wah, dulu. kalau nama saya Okta. Biasa dipanggil sama sobat-sobat gorila ini Lupis. Lupis, Pak Edi Pak Lupis. Kalau saya Cesar. Panggilannya? Ya, panggil aja Cesar. Jasar, Pak Jasar. Kalau saya Yuga, panggil saja apa ya, Justin. Enggak, panggil aja Yuga. Jadi sebenarnya sebelum kita bahas ke dalam calisthenics, kita tuh adalah orang-orang yang hobi di bidangnya, senang dengan olahraga yang namanya calisthenics. Pak Ya. Lupis, kira-kira calisthenics itu apa? Terus udah berapa lama ngerjain olahraga suka sama calisthenics? Kalau menurutku ya definisi calisthenics itu sebenarnya olahraga alternatif. Olahraga alternatif. Jadi misalkan gini, kita nggak bisa ke gym, Ya. ya udah kita bisa di outdoor. Calisthenics itu kayak misalkan di tiang bar. Pokoknya yang berhubungan dengan body weight training. Calisthenics itu. Ya calisthenics kan berhubungan dengan body weight training, berhubungan dengan olahraga yang lain kayak misalkan CrossFit gitu kan. Ya. Kan saling berhubungan. Nah, di situ sebenarnya itu penggabungan antara gimnastik sih sebenarnya calisthenics itu kalau menurut aku. Karena gini, calisthenics itu pada dasarnya itu dipakai untuk para militer Amerika untuk latihan di outdoornya, terus untuk atlet-atlet. Biasanya atlet apa ya, kayak misalkan Muay Thai itu ada pull up-nya. Tentara. Ya kan, tentara pasti ada pull up-nya. Itu yang bikin kenapa aku seneng calisthenics, karena tidak membosankan, tempatnya outdoor, terus juga variasi gerakannya juga
lumayan Banyak ya. banyak. Ada beberapa gerakan di mana di calisthenics itu kompleks. Calisthenics itu kompleks. Misalkan kayak pull up gitu ya. Kayak pull up itu bisanya ke chest, bisa ke perut juga, bisa ke bahu, bisa ke traps belakang ini. Itu terus bisa kayak apa ya? Kayak kita itu kayak ya seneng aja gitu, kayak pull up itu kayak seneng aja gitu. Otomatis kan badan kita kan jadi enak, seger. Nah, untuk proses pembentukannya itu memang lama, ya karena ya itu, karena nggak mampu beli suplemen. Karena nggak mampu beli suplemen dan mungkin ini juga Pak, compound training. Jadi, compound apa training. itu compound training? Compound training Jadi, itu udah jelasin. kita latihan, tapi yang kena ototnya tuh banyak otot. Banyak tidak otot yang fokus. kena. Tidak fokus gitu. Iya. Jadi seperti kayak pull up tadi, mungkin yang kena bisa perut, ya kan? Ya. Selain tangan, bisa core juga karena kita harus Karena harus harus ngelok, kunci. harus mengunci. Ya. Ngunci dalam arti ngunci bagian lower ya. Misalkan kalau kita perfect form, strict pull up, itu kan kita benar-benar harus lurus ya. Jangan ada badan yang nekuk, bengkok-bengkok gitu apalagi kan. Itu jangan ada yang gitu. Jadi strict itu bisa ngunci kan, ngunci perut. Nah, otomatis perut kena gitu kan. Nah, ada beberapa bagian di gym sama di calisthenics itu sangat beda. Ada beberapa, cuma aku lupa. Cuma beberapa bagian yang di gym itu beda. Postur tubuh orang gym sama calisthenics itu beda. Beda banget. Orang-orang calisthenics itu belakangnya body back-nya itu lebar. Pasti lebar. Lebih lebar. Kayak diamond ya. Iya. Kayak terbalik ya. gitu. Nah, saya itu calisthenics itu sebenarnya udah lama. Calisthenics itu sebenarnya udah lama. Ya, kita satu angkatan. Hampir Dari tahun berapa, Pak? mulai Dari tahun berapa? tahun Dari 2014. 2014 iya, 14. 14 ya. 15 16. Nah, saya dulu itu ini. 7 Saya dulu tahun. tuh di Jakarta itu dulu pernah memang latihan di Jakarta. Di Jakarta bareng teman-teman Jakarta. Woi. Di Jakarta. Oh, toh. Saya dulu pernah di Jakarta latihan di sana. Terus pulang ke Jogja. Saya nyari di Jogja nggak ketemu. Ketemu ada salah satu muridku dulu. Namanya Iqbal, kelingan Iqbal. Iqbal. Nah, Iqbal. Dulu itu yang ngajak saya ke tempat teman-teman latihan calisthenics dulu. 2014 masih inget aku. Masih cupu dia. Masih cupu. Waktu itu kurus sekali ya? Kurus sekali. Kurus banget. Awal mula berapa dulu berat badan, Pak? Itu mulai sekitar 50 berapa ya? 56 mungkin. 56 ya. 56 itu. Sekarang? Sekarang 70, Pak. 70. Wah, luar biasa. Ya ada lemaknya, Mas. Enggak ada lemaknya. Iya, karena kita juga ada program latihannya dulu gitu loh, dulu. Nah, BTW dulu saya itu downline-nya Iqbal. Downline. Iya, dulu saya downline-nya dia. Jadi kayak saya dibawa terus latihan bareng sama teman-teman. Wah, sangar-sangar dulu teman-temanku. Ngeri lah pokoknya. Jos. Tapi itu udah lama banget ya, 2014 udah lama banget. Udah lama. Berarti dulu kalau Pak Lupis sendiri berat badan berapa Pak dari awal, Pak? Dulu dari awal ya 55 sih. Sampai sekarang masih 55. Enggak, 63. 63. Tapi yang bertumbuh otot semua ya. Otot. Kalau menurut Pak Cesar sendiri, calisthenics itu apa, Pak? Calisthenics itu olahraga yang murah, Pak. Ya benar aku mau ngomong Yang murah. murah ya. Bisa ngelakuin ini tuh di mana aja, Pak. Iya. Ya kan? Bisa di ruang tamu, bisa dengan pakai cuman kursi, ya kan? Bahkan kita nggak pakai apapun bisa, ya kan? Push up, Nggak pakai baju. nggak pakai baju, celana. Ya. Maksudnya alat, Pak, bukan baju. Ya kalau alat ya minimal lah. Ya, minimal mungkin lah. Jadi kalau kita ingin tekun di calisthenics ini, memang Oh ya Bu, hati-hati. Dadah. nah kalau kita ingin tekun di calisthenics ini, sebenarnya olahraga ini tuh menguji seberapa kreatif kita
untuk membentuk badan kita Iya, dengan alat yang alat yang ada, yang sebenarnya, ada. alat yang ada. Nah, menurutku kayak gitu secara garis besar. Tapi memang semakin kesini banyak orang yang justru tertarik karena memang olahraga ini tuh praktis. Praktis. Gitu. Tidak harus Praktis. eh, Mengeluarkan biaya. mengeluarkan biaya yang Cukup besar. Untuk Biayanya sangat alat atau Murah lah, cheap lah. sangat murah. Sangat murah dan bukan berarti murahan ya. Iya. Ya, karena gini loh. Karena di kalisthenik itu misalkan gini. Kita belum tentu bisa nge-share program rutin latihan kita ke teman kita sendiri. Iya, Jadi benar sekali. Jadi misalkan nih, aku ngasih ke Mas Cesar, katakanlah, tak kasih rutinku dengan Motor ya? Motor ya udah nggak apa-apa. Kita keluar dulu ya, mindahin motor. Nah, Sorry ya, tadi ada ini mau ngeluarin motor sebentar. Ada mobil mau lewat. Nggak apa-apa jadi tuh. gini loh, kalau misalkan kayak rutin tadi ya, rutin. Kita lanjut. Rutin yang tadi tuh, misalkan rutinku aku share ke Mas Cesar. Aku udah jadi, badanku udah jadi. Aku ngasih ke Mas Cesar. Tapi pada kenyataannya cara rutinku itu nggak cocok sama dia. Berarti gini, kalau di kalisthenik itu nggak bisa kita rutin program kita share ke orang, belum tentu cocok. Tergantung orangnya. Setiap orang tuh beda-beda soalnya. Metodenya setiap orang beda-beda. Nah, itu kenapa uniknya di kalisthenik itu. Aku lebih seneng gitu. Nah, Iya. setuju banget. Jadi Setuju nggak? setuju banget. Setuju kan? Nah. Jadi setiap kita latihan itu, kita tuh kayak apa ya? Kayak research diri kita sendiri ya. Pak. Nah, betul. Oh. Research. Apa sih yang memang benar-benar latihan yang cocok buat kita. Dan itu nggak bisa sebulan 2 bulan ya, Pak. Nggak bisa. Mungkin Lama banget. Butuh waktu setahun lebih ya. tahun mungkin Paling cepet setahun lah. Lebih mungkin ya. Iya, Jadi, setahun. Kita tuh baru tahu oh ya ini. Oh, jadi untuk Latihan. mengenali badan lebih Tapi lagi. gini loh, baru tapi ini loh tahu. tergantung kondisi badan kita loh. Maksudnya gini, ada tipe orang yang memang cepet. Ada tipe orang, badan orang yang tipenya lambat. Jadi kita nggak bisa apa namanya, langsung nggak bisa langsung ini harus lama, nggak bisa. Jadi yang tahu itu kita sendiri. Iya. Sebenarnya kayak misalkan dari teman-teman kita dulu itu yang di kalisthenik itu, yang cepat jadi juga banyak, yang lama juga banyak gitu. Oh iya. Tapi yang lama ini progresnya tuh step by step itu, tapi setelah ending akhir-akhir biasanya setelah beberapa tahun itu badannya jadi bagus banget gitu. Oh. Karena konsistensinya itu, Oh, ya oke, kalau oke. kita ngomong itu ke istiqomah ya. Istiqomah di Dalam kalisthenik itu. Jadi kayak apa ya? Kayak panas ya, Pak. misalkan Apa? misalkan kayak ini Mas Cesar ya. Mas Cesar ini lama loh, progresnya termasuknya lama. Lama. Tapi sekali jadi gede. Lama. Lama memang, tapi gede, maksimal gitu loh. Jadi Iya, sesuai iya, dengan iya. tinggi badannya dia gitu. Oh. Kalau aku memang pada dasarnya memang cepet ya, sorry bukan sombong. Aku cepet. Cuma ya cepet naik, cepet turun. Jadi kalau aku berhenti olahraga, susut. Tipe badanku gitu. Susut. Tapi kalau latihan lagi bisa lagi kayak gitu. Itu jeleknya. Oh, Ya iya. ditambah sama nggak pakai suplemen itu. Jadi Kalau pakai suplemen itu mending terjaga ya. Bisa apa kebuka. ya? Sebenarnya suplemen kan tambahan ya, Pak. Iya, tambahan. Bukan inti. Yang Bukan inti inti, kan kita iya. makan sehari-hari. Kalau memang kita makannya udah bener ya kan, nutrisinya udah cukup, udah nggak usah pakai suplemen aja. Oh, Iya kan? Tapi iya. sebenarnya nek aku sendiri sih nek dari aku ya. Yang penting aku latihan, makanku sembarangan. Apa yang di pikiran kita tuh Oke. pasti kejadian gitu loh. Misalkan, wah aku baru makan. Jadi misalkan kayak dulu aku mencoba untuk diet. Gaya-gayaan. Gaya-gayaan diet. 2 tahun atau 3 tahunan gitu. Badan jadi. Keren. Tapi sekali makan kayak gini, makan misal minyak, jajan di luar. Stresnya kenapa? Karena waduh, badanku, aku ikut kejuaraan, aku nggak bakal menang. Beneran nggak bakal menang. Oh. Jadi ada tersugesti. Tersugesti. Sugesti. Sebenarnya kayak gini. Kalau aku misalkan nggak perlu lah yang namanya diet, tapi latihanku dikencengin aja udah cukup sebenarnya. Iya. Udah cukup. Jadi dari awal kita makannya bebas, sering nongkrong, makan di prek, makan di
itu makan geprekan sorry makan di geprekan itu ya sering nongkrong sama susu segala macam kan kelingan masuk semua pokoknya masuk semua yang penting bagian makan aja badan tapi itu latihan badan itu keren kelihatan keren oke. ngapain juga harus diet gitu tapi ya ada sisi positifnya sih aku diet itu bisa detox ya kan Oh iya, bisa benar. apa namanya compound lebih gede lagi bisa maksudnya bukan gede ya kering karena aku suka yang kering crispy ya crispy ya itulah dulu karena mindset lah intinya karena mindset sih sebenarnya kalau di calisthenics loh ya Nah. Kalau di calisthenics. kalau Pak Yoga sendiri gimana nih? Nah, Calisthenics itu apa nih? kalau Kalau juga iya gimana? sebenarnya kalau calisthenics kalau menurutku tuh olahraga yang Nah, dia paling anak baru simpel. ya? Iya, aku anak baru. Sama aja sana Pak. baru semua beras sekarang from zero Wah, from zero. to hero Tuh hero. Gimana tuh? Jadi calisthenics kalau menurutku tuh sebenarnya olahraga yang murah. Yang murah ya tapi bukan murahan tadi. Yang murah terus paling gampang. Gitu. paling gampang. Murah dan paling Nah, gampang. gampangnya tuh kayak apa? gampangnya kayak Karena- apa padahal calisthenics itu susah loh Nah ini Iya. kan beda. Aduh, ada orang yang bilang calisthenics susah ya? Iya. Iya, Terus benar. gampangnya dari kayak Gampangnya tuh karena ini nggak gini. terima ini kita Karena gampang tuh maksudnya bukan gampangan tapi ya. Jadi gampang itu dalam artian menurutku tuh kayak gerakannya tuh basicnya tuh ada gitu loh. Yang dia terstruktur sebenarnya. Jadi nggak mesti pas kita pertama olahraga tuh, oh kamu harus bisa gerakan ini banyak gitu kan. Terus langsung bisa jadi expert gitu. Oh, Nah, untuk gitu maksudnya tuh. memulainya itu, Ya, untuk memulainya tuh memulai, gampang itu gitu. udah, lebih Iya. gampang. Jadi kayak kata orang, wah aku kok ngeliat calisthenics ada orang yang bisa muscle up tiba-tiba gitu kan di depan kita kan. Terus ada yang bisa sampai freestyle dan lain-lain gitu kan. Itu kan menurut kita kayak susah banget ya padahal ada basicnya. Nah, basicnya itu sebenarnya gampang. Gitu tadi. Sebenarnya kayak gini loh, Push kalau- sama pull tadi mungkin bisa dibilang kayak gitu kan. kalau bisa kita bilang itu kalau dulu kita itu awal-awal kita latihan itu kan pasti saling mengajari Nah, mengajari jadi enaknya di calisthenics itu tidak ada yang namanya aku yang lebih keren di sini nah, aku yang paling superior enggak kita saling bantu satu sama lain saling mengoreksi. Saling saling mengoreksi mengoreksi, ini kurang perfect nih ini nggak kena ini di sini nih misalkan di bagian perut nih misalkan nirais atau apa ini ngawur nih nggak bisa caranya gini loh gitu itu Iya. kayak menurutku enggak jatuh pak. Ini pak yang jatuh pak. Ini Pak. Itu yang jatuh. iya jadi Oh, jadi- kalau menurutku itu kayak calisthenics itu kayak olahraga kebersamaan Ya. Oh. intinya Bisa gotong royong lah. ya, bergotong royong gitu itu sih Oke. Terus sebenarnya nih kita cerita dikit ya. Pak Lupis dulu pernah berkarir nggak di gara-gara calisthenics? Pak? kalau gara-gara calisthenics itu ya pernah akhirnya aku kerja di gym akhirnya aku jadi di gym gitu Oke. Gym tapi bodyweight training. Body weight Oh, tapi training. body weight Iya, training, body weight bukan jadi alat ya? Bukan ke alat ya? bukan ke alat, bukan ke mesin ya, bukan ya, tapi lebih ke kayak apa ya istilahnya apa ya? Nah, body weight training gitu, nah, gym. Istilahnya apa ya? Apa pak? Ya maksudnya ada alatnya tapi kita lebih ke fokus ke kayak dumbbell ya kan. Ya, paling cuma dumbbell, tapi lebih sering kalau aku sih lebih sering ke mainan pull up sih karena di sana memang udah ada alatnya. Oh, Waktu aku ada kerja. alat untuk pull up Ada dan barnya lain-lain. ya? Ada Ada bar ya? tiang Oh. tiang bar. bar. Terus ada tiang untuk dips ini. Itu ada gitu. Jadi ya akhirnya menginfluence teman-teman. Oh. Dari aku gym kayak Pak Wan, terus kayak Polis, Iya. kayak Al Rizky, Rizky Ren. terus Oh. juga dia, Oh, berarti Macos dulu juga pernah ya? Downline saya. Pipin, Downline-nya Pak itu Lupis. foundernya. Si founder itu Pipin itu. Oh. Ini juga founder loh, ternyata. Kan? Dia founder dia. Iya. Oh, founder pak? Founder, Founder iya. apa nih? Cerita dulu nih. Ini founder loh, Jogja. Jadi kan dulu di Jogja awal-awal itu Salah satu founder dia. bukan calisthenics Pak namanya. Oh. Tapi kebanyakan kenal tuh street workout ya. Kan? Street workout. Oh, street workout. Oh ya mungkin di luar negeri juga banyak kenalnya street workout ya? Iya. Ya, Iya, benar, karena benar. ini street ya, jalanan sebenarnya. Street, Iya, jalanan. lebih ke jalanan gitu. Terus ada beberapa kayak semacam komunitas juga dulu.
Ada Aldebaran, ada Barakuda, lalu ada beberapa yang lain. Nah, Alkit gitu, Alkit Kalistani gitu. nah Alkit Barak Kalistani kucing ada. ada itu. Kan Enggak. barak kuda tadi. Nah itu kebetulan dulu itu awalnya nih cerita loh. Cerita nih. Jadi awalnya itu berlima ya. Kami itu nggak sengaja ketemu di Tom. fasilitas olahraga di UNY. WNY Tom. di Tom. Taman Olahraga Masyarakat ya. Di UNY. Setelah itu, tapi nggak kenal tuh, ada 5 orang. Yang pertama Suryo, saya sendiri, ada Pipin, Rizky sama Hanif. Nah di situ kami ya olahraga bareng aja pak, walaupun nggak kenal olahraga bareng aja. Tapi waktu booming street workout itu kami yuk udah buat komunitas saja, komunitas apa sih namanya gitu. Akhirnya ada komunitas Aldebaran. Pada saat itu. Iya, baru 5 orang itu. Nah, semakin kesini kok Kami tambah mau rame nih. Tambah rame. Peminatnya Kita buat- banyak. Kita buat Facebook waktu itu sama web juga. Facebook. Sama Dan aku Instagram. pertama kali ketemu gabung gara-gara website. Iya deh. Yang itu, yang nggak pernah diupdate. Iya, nggak ada update. Mantap ya. Itu nggak pernah diupdate ya. Cuma awal-awal tok. Update. Ya singkatnya seperti itu teman-teman. Sampai sekarang sebenarnya kalau jumlah member itu 70, 80-an. Bukan member, Bro. Anggota. Ya, Oh, member anggota. sih. Kita nggak bayar. Wah. Sorry salah. Komunitas ya, anggotanya tuh 80-an. Tapi ya semakin sini kita punya kesibukan sendiri ya. Karena pandemi juga mungkin sekarang agak berkurang ya. Oh iya, latihannya jarang ya. Jarang. Jarang terus. Yang tersisa ya ini aja. Ya ada yang Ini lain. orang-orangnya. Tapi Iya. Itu ya, kita ada satu personil lagi. Sebenarnya ada personil satu lagi. Iya, itu kita rahasiakan. Badannya kekar, itu Padahal lebih orangnya sangar. hebat, lebih sangar. Bis M. bis M. Bisa pas dia muncul Indonesia. video foto. Iya, mantep lah. Berarti Pak Cesar pernah juga ya berkarir di gara-gara calisthenics berarti dulu ya. Dulu sempet tahun 2018 pak. 18. Iya itu di Surabaya. Wah, di Surabaya. Jauh banget ya, Mas. Jauh banget. Jauh-jauh. Ya rezekinya di sana ya kan. Masa ya. Ya sebenarnya apa namanya itu saya nggak terlalu lama di sana pak. 2 bulan ya? 2 bulan apa 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan. Itu 4 bulan. Jadi di semacam kayak mall itu ada. Tapi mereka itu khusus bodyweight training memang pak. Oh, iya. Jadi dia masuk ke CrossFit sama calisthenics sama TRX. TRX. Macam-macam ya. Ya unik juga sih sebenarnya di Surabaya itu. Kalau di Jogja mungkin masih belum ada mungkin. Yang khusus kayak gitu ya bodyweight ya. Iya, kalau sekarang ada. mungkin Oh, udah beberapa. lalat. Ada beberapa gym lah. Cuma kan kita nggak mungkin lah nyebutin kan. Iya. Iya, siapa tahu Iya. nanti bisa. Mungkin sekarang udah berkembang, udah ada ya. Iya. Udah ada. Yang CrossFit sendiri juga ada. CrossFit Oh, sendiri. ada juga yang Ada CrossFit sendiri. Itu dekat rumahmu. Oh iya ya. Iya di situ. Iya, kalau dulu masih belum ada Pak, 2018. Oh, belum. Kalau sekarang Belum, ini baru-baru. Saya yakin udah ada. Oh iya 2020 ya. Karena kalau menurut kok saya gimana? aku kerja di gym itu 2000 berapa itu? 2014 udah ada satu tapi Oh. cuma satu di Jogja cuma satu, nggak ada yang lain. Nah, Ya salah satu tempat inisial influence. P itu ya. Hah, ya, P. ya itu. Tapi kalau di Surabaya itu khusus Pak. Memang bodyweight training khusus, bener-bener nggak ada yang lain. Udah. Oh, gitu Kalau ya. yang di inisial P itu tadi kan ada yoga. Oh iya, Oh, macam-macam. gabungan Kelas. kelas. Nah, Oh, oke. Kelas. Ya, gitu. ya itu sih. Nah. Kalau Ya, Pak Ega sendiri gimana Pak? Apa apanya, Pak? Awalnya Pak. Enggak, Ya kan, awal- berkarir atau berkarir. awalnya Oh, tuh- kok meneng bae iki. Enggak. Awalnya tuh sebenarnya tuh tertarik karena aku mengenal calisthenics itu awalnya street workout. Iya, benar. Ya kan, SW. awalnya kan SW lah, SW. street workout. Jadi kalau di tempat asalku itu kan street workout itu kan sebenarnya dulu belum ada dan belum rame. Cuma di banyak orang menggandrunginya pada saat mereka mau tes Tes masuk tentara, kedinasan, militer. kayak gitu, tentara, polisi dan lain-lain. Tiba-tiba aku ajak bareng latihan, terus dia ngilang gitu kan. Di ghosting aja.
Ya, jadi pas dulu aku tuh sebelumnya main BMX sepeda gitu kan suka di dunia freestyle dan street kayak gitu kan. Terus ngelihat temanku tuh latihan kok badannya bagus, keker gitu kan jadi tapi dia bisa ini freestyle di bar gitu loh, di bar pull up. Nah, tertariklah aku terus Mungkin dia anak ikut. pole dance. Pindah aliran. Ini aliran astagfirullah. Ya, itu terus sebenarnya dari dulu juga suka yang namanya gimnastik. Oh. Suka banget sama gimnastik. Terus ngelihat mereka kok bisa berputar-putar freestyle kayak gitu kan jadi seneng pada awalnya. Terus ternyata pas mendalami di situ ini tuh bukan street workout gitu aku mikirnya. Mikirnya dulu gitu ternyata calisthenics. Nah, nggak taunya makin bisa dipelajari calisthenics sama street workout itu sama aja sih sebenarnya. Sama aja. karena menurut saya juga semua olahraga itu saling beririsan. Iya. Ya, betul. Ya pasti kan. Jadi nggak ada olahraga yang benar-benar satu itu aja. Iya, Ya nggak kan? ada. Enggak ada. Pasti kayak apa? Misal inilah kita olahraga yang kayaknya jauh. Misal tinju sama lari. Pasti kan ada irisannya Ada di situ. Ada irisannya, ada. Pasti orang tinju pasti latihan juga lari. Lari, Iya, pasti. Ada fisiknya. Ya, tidak Oh, tidak push up. selamanya orang Tidak tinju. Pull up, pull up, Iya. pasti. Pasti. Jadi ya baik lagi ke olahraga tadi ya Pak. Ya, balik lagi ke azan. Enggak apa-apa terus aja, Pak. Olahraga tadi di kalistenik jadi yang apa? Satu kata yang untuk kalistenik itu apa? Satu kata buat kalistenik. Enggak apa-apa, Pak. Olahraga kalistenik apa? Kalistenik, satu kata. Yo wis. Apa? Dia bingung mesti. Soalnya tertebak ini nggak ada di skenario. Satu kata untuk kalistenik itu yang penting latihan, seneng. itu berapa kata tuh, Pak? Itu kalimat Pak. Itu Oh, iya. kalimat. Kalau Pak. Yang penting seneng dulu. Seneng. Seneng dulu. Seneng dulu sama kalistenik. Udah. Seneng. Nek kowe apa kowe satu kata? Konsisten Pak. Oh, Konsisten. Ah, iki Harus apik. konsisten. Oke. Karena kalau apa ya, kita nggak konsisten di bukan di kalistenik, di bidang apapun juga pasti Ya, kita benar. akan Ambiar lah. Ambiar. kena tujuan. Ya sama dengan podcast kita ini. Bisa konsisten. Gak apa, yang penting kita berkarya. Iya, nggak apa-apa. Ya. Kita aja dulu. Kalau menurutku satu kata buat kalistenik itu makan. Makan. Iya. Wah, ini. Karena Beda Iki Pak. anyar, iki beda dhewe iki soalnya. Makan Pak. Ini akhirnya makan Pak. Beda dhewe iki soalnya. karena olahraga untuk makan. Bukan makan untuk olahraga. Olahraga untuk makan. Iya, kita Olahraga makin untuk- keras olahraga. Oh iya bener. Olahraga Makan bisa banyak karena kebutuhan kalori kita juga tinggi pasti naik. Iya, jelas. Iya nggak? Kalau kita olahraga kita nggak keras, makan kita cukup dikit-dikit aja nggak usah banyak-banyak. Iya, Karena iya, kalau iya, kebanyakan terus makannya kebanyakan terus kita apa namanya tuh olahraganya dikit, berat badan pasti naik. Iya. Jadi kalau olahraga makin keras, makannya boleh banyak. Gitu aja sih. Jadi nggak heran kalau bisa dikatakan kayak ada orang porsi kuli gitu kan. Karena mereka beban kerjanya juga berat. Oh, Gitu. bener. Tidak bisa Makanya disandingkan banyak. sama orang yang kerja di bawah AC. Tapi kalau di kalistenik sendiri, misalkan nih, kalau ini balik lagi ke pola latihannya. Misalkan kita nggak lama latihan, kita pull up, ngerasa berat, berarti berat badan kita naik. Oh. Caranya gitu, ngerasa kita pull up berat, wah ini aku naik nih berat badan. Oh iya. Pasti itu. Ada rasanya ya. Oh ada rasanya, Lebih oh berat ini pasti. nggak kayak biasanya. Itu. Nah untuk pembentukan otot, untuk memperbesar otot, massa otot, biasanya kita pakai alat-alat. Bukan klinik ya. Misalkan kita pakai Magic. pakai Jadi belt klinik itu magic, pemberat, guys. pakai belt, itu kasih dumbbell bawahnya, kasih apa? Plate ya. Plate. Kasih plate berapa kilo gitu. Biasanya kita kasih rantai mungkin. Ya itu cara murah ya. Misalnya cara seadanya sih ya. Mungkin kita bisa juga pakai pemberat kaki itu buat pull up-nya itu bisa nambah massa otot. Jadi jangan takut, jangan salah kalau di kalistenik itu bisa memperbesar massa otot bisa. Iya, Oh, tinggal seberapa kreatif kita ya Pak. Iya, Iya, iya. kreatif. Modifikasi adalah suatu gerakan gitu. Iya, benar. Intinya gitu. Kalau aku, karena aku ngalami sendiri, karena aku ikut kejuaraan juga dulu. Oh, Ikut kejuaraan beberapa tahun ke belakang. Itu sering ikut kejuaraan. Ya lumayan toh. 10 besar, 5 besar, 10 besar, 5 besar. Ya Jadi, kan? Padahal ini- makan murah. Padahal kompetitor itu dari gym semua.
Kompetitor dari gym semua, nggak ada dari kalistenik, cuma aku tok. Terus Tapi aku- alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang, masuk guru besar gitu. Terus masuklah Fahmi, aku ini Fahmi masih ingat ya Fahmi ya. Bapak Fahmi ya. Influence Fahmi. Fahmi menang, masuk dia. Iya, beliau juga memang fokus di kalistenik kan. Iya. Ototnya Iya. malah bagus kemarin, Hmm. bagus banget. Cuma sekarang nggak tahu dia. Oh iya. Sekarang di Bapak Dia ini sedang kemana sibuk. ya? Kepengen lah tiba kalau Strong dia Zumba kepengen ya? di Strong Zumba deh. Strong Nation. Strong Sorry. Nation. Ah, Strong Nation. Oh, iya. Strong Nation bukan Strong Zumba lagi sekarang. Oh, bukan Udah Strong ganti, Zumba. udah Strong Nation. Baru tadi, baru Strong Zumba itu. Strong Fit, Bro. Hah? Strong Strong Fit. Nation. Strong Nation ya? Iya. Itu Strong Fit. Daripada bingung, kapan-kapan kita undang lah, Pak Fahmi lah. Oh, bisa, Kan bisa. siapa tahu gitu kan. Iya, Dia bisa iya. bicara dan ini ngobrol tentang bisa. Indonesia. Jadi narasumber. Oh iya. Ya. Wes, Bro. Wes lah, udah lah, ya. Oke, terakhir ya, pesan Pak Lupis buat mengenalkan kalistenik ke orang-orang nih ya, buat orang-orang baru. Siapa tahu ada yang mendengarkan yang baru nih kira-kira. Kalistenik bagi orang-orang yang mau masuk itu gimana? Ya datang ke ini, datang ke komunitas, latihan bareng sama mereka, minta ajarin sama mereka. Ini seperti itu. Jadi bisa sendirian, tapi asalkan punya niat yang sangat luar biasa ya. Orang latihan kalistenik itu harus niatnya itu luar biasa. Kalau satu orang, kalau sendiri aja. Kalau sendiri. Kalau sendiri aja. Dan itu kan butuh kayak tempat kan, cari tempat di mana ya. Kalau bingung cari aja di komunitas kan sekarang banyak. Ya kan kayak misalkan di lapangan Sambilegi, sana daerah Sambilegi itu kan ada. Iya. Ya kan ada yang mungkin teman-teman di sana pasti bisa ngajarin. Intinya bisa ngajarin. Kalau Pak Cas gimana pesannya buat orang-orang? Selain ke datang ke komunitas, mungkin teman-teman bisa ini ya lihat di YouTube. YouTube, iya. Udah banyak banget channel yang ngasih tutorial, mungkin gerakan ini A B C D itu semua. Mungkin teman-teman bisa lihat di situ, nonton di situ, terus praktekin aja di rumah ya kan, sedikit-sedikit aja. Nggak langsung banyak karena memang kalau di awal kita latihan langsung istilahnya memaksakan itu justru malah mungkin nanti bisa cedera ya Pak. Ya, Oh Cedera iya, karena memang jelas. olahraga ini tuh menuntut kekuatan sendi dan otot yang Ya, cukup. Butuh pemanasan juga berarti Ya, ya. pemanasan juga. Pemanasan Pemanasan penting banget. Penting banget ya. Ya untuk teman-teman pokoknya tetap semangat aja dan konsisten. Udah intinya konsisten konsisten. dan fokus. Ya sekitar 2 bulan atau 3 bulan udah bisa ngerasain ya Pak. Ya, udah bisa lah. Berarti 2 bulan, 3 Sedikit lah. bulan ya. Sedikit. Ya tergantung intensitas juga. Kalau teman-teman memang bisa latihan seminggu sampai 4 kali ya Pak. Kita dulu seminggu setiap hari, Bro. Setiap hari Pak. Setiap hari dulu. Tapi strong ya jadinya ya. Setiap- Ya, Strong gorila banget. kadang-kadang minggu libur. strong, kadang-kadang masuk angin Pak. Minggu sampai malam kita latihan, Iya, hujan-hujanan latihan. karena memang dulu awalnya kita ya udah seneng latihan ketemu Iya, temen ya ketemu kan. Oh, teman. yang Intinya penting ketemu ketemu teman teman latihan, dulu. pulang bahagia. Kadang-kadang pulang juga lagi. kita nggak mood juga latihan, udah biasa kan naik turun karena Ya mood lah. Mood kita. tapi teman-teman ya udah kita niatnya ketemu teman-teman seneng gitu aja. Oh, Ya. terus Habis itu olahraga bareng. olahraga bareng. Intinya mah gorila. seneng. Ya, Konsisten. Ya. Iya, oke. Kalau pesan dariku buat orang-orang yang baru kenal kalistenik itu cocok banget bagi orang yang pengen banget itu punya badan jadi, terus makannya banyak. Nggak butuh suplemen, nggak butuh vitamin. Saya kalau mau Ya, pakai vitamin ya ya nggak butuh, apa-apa bro. lah. Ya vitamin butuh Iya, ya. pasti. Cuma Suplemen ya suplemen nggak maksudnya. Bagi teman-teman yang nggak punya dana buat suplemen ya. Yang penting makan banyak. Yang penting makan banyak, tapi olahraganya juga harus banyak. Iya. Kalau olahraganya dikit terus makannya banyak, sama aja bohong, nanti Iya. berat badannya naik. Gitu. Ya, betul. Betul banget ya. Betul. Betul. Jadi itu aja kali ya buat Ya, pembicaraan kita nih. Kayaknya itu dulu. Ah. Itu dulu kelihatan. Jadi next berikutnya kalau ada teman-teman nih yang mau tanya nih, yang mau tanya-tanya gitu kan. Ya. Kira-kira ini kan ada mantan-mantan PT lah bisa dibilang ya. Kalau saya kan belum. Oleh personal trainer dulu di bidang bodyweight ya namanya Bodyweight. bodyweight training ya, Bodyweight bodyweight training, training. ya. Nah, Lebih umum. ya lebih umumnya di situ. Jadi teman-teman bisa tanya di kolom komentar. Next berikutnya di podcast berikutnya akan kita bacain satu persatu. Oh iya Pak, tambah Iya. satu lagi Pak. Apa Pak? Ya Kak, ada kritik, saran atau mungkin materi yang Oh ya. ingin teman-teman bahas, Bahas, tentang ya, kalistenik di sini. Kalistenik atau apapun lah, Tinggal apapun. komentar di bawah Ya, ya. bisa komentar Iya, di bawah. apapun ya. Tentang olahraga, tentang sosial, mungkin isu-isu yang sekarang ya Pak. Sosial Tentang itu bisa, pandemi, vaksin atau vaksin, mungkin pandemi bisa komen di aja bawah. gitu. Iya. Oke lah. Bisa kasih masukan juga buat kita karena
kita ini kan juga baru kan, ya. Iya. Ya, pot mewah. Ya. Podcast mepet sawah. Nah, Iya. jadi apa ya, kayak misalkan pembahasan kita ini nggak cuma kalistenik ya, bisa ke yang lain-lain gitu. Misalkan kayak, ya entahlah besok ya, kita kan belum, nanti kejutan lah. Iya. Nanti kejutan ya. Siapa tahu ada lagi kan. Nah, Jadi, itu ditunggu aja. Kalau teman-teman berkenan ya monggo di subscribe, like ya. Kalau mau sering muncul di tayangan teman-teman, YouTube teman-teman, tekan loncengnya ya. Loncengnya ya. Tekan loncengnya Iya. ya. Mungkin Itu bisa sih. juga berbagi lah info tentang calisthenics itu apa, itu bisa di-share juga. Share Iya. bersama teman-temannya ya. Nanti kita diskusin bareng-bareng. Iya, Iya, monggo. iya. Monggo Nah, terserah teman-teman sampean. ya kan like. Iya, nggak apa-apa. Kita menerima seluruh kritik dan saran. Apalagi Betul. pertanyaan itu penting banget. Penting itu. banget pertanyaan. Buat next berikutnya kita nggak pusing mau buat apa. Ya, Oke. untuk masukan lah ya. Ya, itu untuk masukan dan pemasukan. Iya. Dark banget, Bu. Enggak Oke. sih. Iya. Itu aja kali ya. Ya. Ya, Oke, ya, itu aja kali buat pot mewah kali ini. Mewah. Next berikutnya silakan ditunggu aja kapan. Oke, itu aja ya. Terima Ya, kasih buat ya. semuanya dan sampai jumpa di pot mewah selanjutnya. Just so I could